Hai, halo semuanya, ai aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading, mystery reading ya. Seperti biasa, mystery reading itu adalah readingan yang mengalir begitu saja, apa kata kartu bicara nantinya atau kartu yang berjatuhan. Jadi tidak kita rencanakan dari awal temanya. Tapi sebelum reading, kita akan ritual candle terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk mengirim energi healing, energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Oke, kita mulai. Oke, selesai. Sorry ya, aku nggak reading 2 malam. Kalau kalian rasa, aduh mami nggak reading, nggak ritual candle, kalian nonton yang kemarin aja, ambil ritual candle-nya aja. Readingannya kan udah dibaca. Sorry ya, aku nggak reading kemarin, aku ketemploan ini, kodam mager. Jadi bawaannya mager. Oke, sebelumnya aku mau ngirim energi telepati aroma ya. Ini protection. Jadi kita hari ini memproteksi readingan kita, kalian, aku juga, kita sama-sama. Oke, aku ucapin selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku ya. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian terhadap channel aku selama ini ya. Buat yang suka ngasih gift, thanks juga aku ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebon. Cek energi sambil aku disclaimer. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, jangan dipaksakan, harus bijak ya, karena ini readingan banyak orang. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Ingat ya, readingan aku selalu berceritakan tentang kamu dan dia. Yang ingin pesan produk juga ada katalognya di kolom deskripsi ya. Nomornya masing-masing ya. Yang nomor personal reading itu langsung aku yang handle, tapi kalau untuk produk itu admin. Jadi kalau nanya personal reading antara 2 aja, kadang dialihkan ke aku, kadang kelewat sama admin. Gitu ya. Yang udah pesan-pesan juga harap sabar ya, baru dikirim besok Jumat. Biasanya aku melakukan pengiriman Jumat. Kenapa? Karena malam Jumat diritualin dulu sesuai energi nama kalian, tanggal lahir kalian, weton kalian, supaya tidak sia-sia kalian beli di aku. Jadi bukan cuma beli barang kosong ya. Ngoceh aja sih mami. Aku ngambil energi kalian satu lagi, nggak mau jatuh 2 sudahlah, rezeki kalian energinya 4 kartu ya. Konektor antara kamu dan dia, di sini ada 7 of coin. Ini antara 2 nih, ada dualitas nih. Kalian ada di posisi yang mana? Ini hubungannya antara hubungan penuh dengan pilihan. Dia mungkin banyak pilihan, kamu yang lain bisa jadi. Atau ketentuan-ketentuan yang lain, situasi-situasi yang lain juga bisa. Atau kamu berdealing sama seseorang yang banyak keinginan. Pengen punya ini, pengen punya itu, pengen punya ini, pengen punya itu. Jadi material thing-nya juga ada. Nah, yang mana satu? Oke, energi dia sini ada naik of one. Nah, ada pergerakan nih kalau aku lihat ya. Ada sesuatu yang sedang ingin dia lakukan ya.
udah dalam posisi maju 50% nih sepertinya. Tinggal keberanian lebih maju lagi. Jadi sudah ada planning, sudah ada tindakan yang dia lakukan, tapi masih on progress ya. Cuman nggak tahu tuh apa yang dia lakukan saat ini. Ada Ace of Wands, ada sesuatu. Awal mula baru, new beginning, transformasi yang sedang ingin dia lakukan dalam kehidupan dia. Ini lagi ada pencapaian yang dikejar nih. Ada target yang dia kejar. Cuman nggak tahu, nggak ada gambaran ya. Target ini apakah kamu, apakah orang lain, apakah kerjaan, kehidupan, seperti itu. Karena masih luas ya. Aku rasa keuangan sih. Ya, di sini ada Four of Pentacles. Jadi sesuatu yang ingin dia lakukan itu adalah untuk bagaimana punya keberlimpahan, cuan yang banyak, tabungan yang banyak, segala sesuatu yang cukup, bahkan lebih buat diri dia. Tapi kalau secara perasaan, kalau yang aku lihat, ada sesuatu pun yang ingin dia lakukan tapi sepertinya stuck nih, ya. Lagi nggak bergerak, nggak bisa lakukan apapun juga, ya, karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kalau energi kalian di sini ada Prince of Swords, lagi dalam situasi defensif ya. Mungkin kalaupun ada perencanaan, walaupun ada keinginan, kalian lebih memilih untuk diam dulu sejenak. Ada pertimbangan, mungkin ada penilaian-penilaian, sehingga kalian kayak nggak usah terlalu banyak melakukan pergerakan, nanti takutnya salah arah, salah langkah. Jadi kayak lagi banyak membatasi diri atau memblokir diri, atau tidak mau terlalu terkoneksi dengan hal-hal yang nggak penting. Tuh kan, Hermit lagi banyak yang menarik diri, mencari pencerahan, mencari gambaran jati diri, ya, atau pembelajaran-pembelajaran lainnya. Ada juga yang lagi mendalami pembelajaran spiritual. Knight of Coin, ya. Aku lihat di sini banyak yang sedang berfokus dengan masalah finansial. Ada yang sudah kalian kerjakan, tapi sepertinya masih menunggu hasil. Atau ini kalau tentang perasaan kalian terhadap seseorang, ya sudah ada sesuatu yang kalian lakukan, tapi sepertinya kalian lagi menunggu jawaban atau kejelasan atau kepastian. Kemudian di sini ada King of Coin. Masalah cuan aku lihat lagi fokus-fokusnya, dan di sini aku lihat juga rezeki kalian dalam posisi yang stabil, bagus, bahkan ada yang di posisi puncak. Jadi ini lebih kepada kayak kalian lebih banyak berfokus pada diri sendiri, defensif, narik diri, banyak yang kalian kerjakan, fokus pada cuan kalian. Jadi lebih kepada kayak self love-nya besar sih kalau aku lihat energi kalian, ya. Nah, kalau udah kayak gini nih, misalnya yang di kubu halu ngerasa energinya udah nggak cocok nih ya, oh enggak, aku nggak self love kok Mi, aku masih tergila-gila sama dia, jangan dipaksakan, tuh cukup sampai di sini, berarti mungkin energi kamu nggak ketarik gitu. Ya, ini ketariknya soalnya nih rata-rata orang-orang yang sudah on the way di self love atau on the way pada fokus dirinya sendiri. Ini nggak terlalu banyak gambaran tentang fokus pada cinta-cintaan itu ya. Tapi tetap readingan ini sih ngebahas antara kamu dengan dia. Cuman aku nggak tahu dianya tuh siapa buat kalian. Kita lihat ya situasi yang pernah terjadi atau sudah terjadi atau sedang terjadi antara kamu dan dia. Tower. Ada yang sudah ambiar ya. Kemudian ada heart. Kita kumpul dulu. Kemudian di sini ada anchor. Kemudian ada bucket. Hubungannya up and down ya. Child. Kemudian ada man ya. Ini energi maskulin kuat dalam readingan ini. Ingat ya, energi maskulin itu bukan berarti dia pria aja. Wanita juga bisa memiliki energi maskulin. Jadi maskulin feminin itu adalah penyebutan pada energi, bukan pada fisik. Oke? Oke, yang aku lihat di sini dengan tower ada sesuatu yang sudah ambiar. Ada sesuatu yang juga merasa terkurung dalam satu zona yang tidak nyaman, terkurung dalam sesuatu hal yang sebenarnya kamu sendiri bisa keluar, tapi sepertinya sulit untuk keluar. Seolah-olah kamu nggak menemukan jalan keluar tangga, mungkin kayak ngerasakan bahwa ada titik buntu
dalam hubungan atau koneksi kamu sama dia. Karena apa? Di sini the heart ya. Heart ini juga menggambarkan tentang masih ada perasaan yang besar yang tersimpan di dalam hati kamu. Sekalipun upaya besar kamu adalah meninggalkan, move on, movement. Tapi nggak bisa dipungkirin ini ibarat orang yang melepas sakit, bertahan juga sakit. Ya, melepas sulit, bertahan sakit. Kenapa? Karena sudah tertancap cintanya dalam sekali. Ditambah lagi sudah membelit. Kayak pohon sudah berakar sampai ke dasar-dasarnya. Apalagi sebenarnya kamu sudah tahu bahwa hubungan ini memang hubungan yang stuck, nggak bisa bergerak. Hubungan yang bisa dikatakan ya diam di tempat. Karena tidak ada pergerakan, tidak ada effort dari salah satu pihak. Katakanlah di sini dia yang paling banyak nggak punya effortnya daripada kamunya, ya. Kemudian di sini ada bucket, ini dia on off, nanti berantem, nanti baikan lagi, nanti stuck lagi, nanti baikan lagi, sayang-sayangan lagi. Karena apa? Di dalam hati kecil kalian sekalipun ataupun dia, ini cinta rasanya kayak bersemi terus gitu. Jadi kalaupun ada sesuatu yang sudah terjadi, entah ini tentang kesalahpahaman atau salah dalam bertindak, tapi sudah telanjur bablas. Kemudian ada child di sini, mungkin hubungan kalian memang hubungan pasangan, rumah tangga. Katakanlah pernah memiliki anak sama dia. Atau kalau memang bukan seperti itu, artinya ya kalian berdealing sama seseorang yang childish, kekanak-kanakan, immature banget. Ya, apa-apa mesti disuapin, apa-apa mesti dipenuhin, apa-apa pokoknya ya kayak anak kecil kalau mau apa-apa tuh gimana sih? Gitu ya. Tuh dia. Kita lihat dari tarot ya. Oke, di sini ada Wheel of Fortune. Circle-nya sulit untuk lepas ya. Kemudian di sini ada Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Pesonanya nggak bisa dilepaskan. Kemudian ada Six of Pentacles. Sayangnya hubungan ini memanfaatkan salah satu pihak. Virgo, Taurus, Capricorn. Tadi udah sebut belum sih? Ten of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada The Empress. Hubungan yang apa ya? Perlahan-lahan tapi pasti. Tapi menyebar penyakit. Penyakit hati. Penyakit dengki, atau memang penyakit manipulatif yang terlihat ya. Salah satu pihak di sini mungkin kamu yang paling kuat, memberikan loyalitas yang tinggi, kesetiaan yang tinggi. Karena apa? Ya, kamu ngerasa mungkin ada di dalam diri kamu kayak merasakan bahwa jangan-jangan dia adalah orang terakhir yang bakal singgah di dalam kehidupan aku. The last one lah katakan. Tapi nyatanya mungkin masih diuji coba, masih belum juga, masih ambiar juga. Kenapa? Karena ini hubungan dimulai dengan ketertarikan secara fisik. Lagi-lagi sering banget setiap hari kebaca ya. Ada perbedaan usia antara kalian, dan di sini banyak energi single parent. Paling banyak lagi adalah single mother. Dia menjalin hubungan sama kamu cuman ngerasa bahwa kamu itu adalah seseorang yang bisa membawa Wheel of Fortune, dewi or dewa keberuntungan buat diri dia. Apa sih yang harus dia dapatkan dari keberuntungan atau benefit yang dia inginkan dalam hubungan kalian? Kamu yang tahu. Misalnya benefit itu apa? Fun kah? Seks kah? Uang kah? Atau hal-hal atau kepentingan-kepentingan lainnya. Sesuatu yang dia lihat di awal itu yang aku lihat ya. Sesuatu yang menurut dia bukan, ini tidak untuk jangka panjang. Ini harusnya untuk sesaat saja, hanya untuk mengisi kekosongan, hanya untuk mengisi di saat dia mungkin lagi membutuhkan teman bicara, teman ngobrol. Tapi sayangnya hubungan ini
yang tadinya dia merencanakan hanya untuk sesaat, akhirnya bablas, ya. Dia pun seperti nggak bisa lepas dari kamu, sulit untuk melepaskan, ya. Entah karena memang ada sesuatu yang sudah dia dapatkan, akhirnya dia nyaman sama kamu, tapi berjalannya waktu walaupun dia tidak bisa melepaskan kamu, tapi hubungan ini tuh bukan berarti yang baik-baik saja. Satu persatu, ya, satu demi satu ada aja masalah yang muncul, ada aja masalah yang timbul, ada aja alasan-alasan yang nggak masuk akal yang kamu dengar dari diri dia, ya. Ini dia. Banyak hal yang dia tuntut ke kamu nih. Kamu bisa tolong aku nggak? Aku pengen inilah, aku pengen itulah. Ya, ada aja pokoknya supaya kamu benar-benar menuruti apa yang menjadi keinginan dia. Kamu merasakan kelelahan dalam hubungan ini, kamu merasakan capek hubungan yang membagongkan ini. Tapi kamu nggak bisa keluar dari zona itu. Kenapa? Tertutup semua jalan keluarnya. Entah dia yang menutup atau kamu yang menutup. Ya, kadang-kadang kan sudah tahu nih menderita, sudah tahu nih capek, sudah tahu nih lelah. Tapi sayang Mi, cinta Mi, masih ada pengharapan Mi, gimana dong? Itu artinya ya kamu menutup sendiri pintu movement dalam diri kamu untuk melepaskan penderitaan-penderitaan yang nanclap di dalam diri kamu. Yang terjadi apa? Hambar, flat, datar, kosong, hampa. Terkurung dalam satu zona yang tidak nyaman, tapi kamu berusaha untuk menyamankan itu semampu kamu, sebisa kamu. Komplit kan? Bagong nggak coba? Itu yang terjadi. Kita nggak perlu mempanjang lebarkan apa aja listnya yang sudah dia lakukan terhadap diri kamu. Aku cuma baca poin-poinnya dari sini. Tapi di sini kuncinya adalah kamu. Kamu menerima itu karena kamu memiliki pengharapan yang besar bahwa manusia itu bisa berubah, bahwa suatu saat itu pasti akan ada sudut pandang dia yang menilai tentang ketulusan kamu terhadap hubungan kalian. Ya, tapi aku rasa mungkin ada beberapa yang berhasil sih. Di sini ada Empress, ya. Nih, dia cuma pengen nyaman sama kamu, tapi dia nggak mau menerima kekurangan kamu. Kelebihan kamu dia bisa terima, kekurangan kamu dia nggak bisa terima. Ini sama jatuhnya di sini, ya, tentang children, kids. Ada mungkin di sini hubungan kalian yang berkaitan dengan izin, restu anak, atau anak dianggap sebagai penghalang, atau ada yang rela-rela ninggalin anak hanya demi orang lain. Seperti itu. Jadi di sini faktornya memang luas sekali, trust issue dalam hubungan kalian itu luas. Ini paling banyak ketemu sama player, single parent tapi player. Ada juga yang sudah punya pasangan tetap player ya, tapi paling banyak single parentnya sih. Karena mungkin dia selalu gagal-gagal terus dalam menjalin hubungan. Ya, ada yang mungkin di sini doyan kawin cerai gitu. Nah, nggak tahu kamu nih korban yang keberapa. Nggak semua ya, jangan bilang semua. Karena ini tergantung. Kalau bukan kawin cerai ya gonta-ganti pacar. Akhirnya kamu udah yang kesekian. Sulitnya kenapa? Ini orang masih belum menemukan jati diri dia. Jadi ketemu orang yang baik sekalipun dia akan selalu merasa kurang, ya. Oke, kita lanjut. The Fool. Tuh orangnya innocent, merasa nggak bersalah. Ya, kalau sudah ribut main kabur aja, main ngacir aja. Nggak peduli mikirin perasaan kamu. Besok-besok datang lagi, kamu aja belum tuntas nih mikirin yang kemarin. Tiba-tiba dia datang seolah-olah kayak nggak ada kejadian, kayak nggak memiliki rasa bersalah. Kemudian di sini ada Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Tuh kan trust issue lagi, ya. Dia ini terlalu gampang percaya dengan omongan orang, keluarganya, teman-temannya. Gak punya pendirian, gak punya kejelasan, labil. Kemudian ada Six of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Tapi dia kangen loh sama kamu, ya. Sorry. Kemudian di sini ada Justice, Libra. Kemudian kebalik. Ada Queen of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Hampir semua zodiak ada. Kita cek dulu energi kalian secara keseluruhan. Di sini ada Page of Swords, ya, tuh defensif lagi. Sama tadi juga ada.
Kalian lagi mencoba menelaah, mengambil hikmah dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi antara kamu dan dia. Dan kamu mau menjadikan itu suatu pembelajaran bahwa kalaupun dia datang lagi, ini mesti hati-hati. Udah benar belum? Jangan sembarangan gitu. Lebih banyak memproteksi diri atau membuat batasan-batasan terhadap diri kamu. Energi yang bagus buat kalian menurut aku. Oke, kita kembali ke readingan. Yang aku lihat di sini sebenarnya ya, dalam perginya seseorang ini kayak enggak, ini hampir kayak readingan terakhir ya, belum merasa tuntas ya. Jadi kayak terakhir kali lah, apapun konflik yang terjadi antara kamu sama dia, perginya dia, diam-diam, atau menghilang, atau mengghosting dari diri kamu, itu sebenarnya kalau aku lihat mungkin adalah sebuah ancaman kecil. Ancaman kecil supaya mungkin kamu menuruti apa yang menjadi keinginan dia, apa yang menjadi harapan dia. Sebentar, kenapa kameranya ini? Apa yang menjadi harapan dia. Tapi mungkin karena lanjut nih, egonya tadi berjalan terus, sehingga mungkin dia mencoba tahan dulu deh sebentar lagi, tahan dulu deh sebentar lagi. Ya, apalagi nih, mungkin dia waktu baru euforia meninggalkan kamu, ada ambisi-ambisi lain yang dia kejar, entah itu memang seseorang yang lain, ya, atau teman-temannya, sehingga dia kayak, ya udahlah, kayaknya aku enjoy deh dengan kehidupan aku yang sekarang daripada ketika bersama kamu. Seperti itu. Tapi berjalannya waktu dia sering curhat nih sama temennya. Ya, curhatnya apa? Ya mungkin dia mulai ngerasa bersalah sama kamu, mulai merasa kehilangan yang berujung pada akhirnya dia rindu sama kamu, kangen sama kamu. Ya, flashback lagi, review lagi ke masa lalu tentang apa yang sudah kalian lakukan, tentang apa yang sudah kamu korbankan. Ini bukan nggak sedikit banyak, gimana sih kalimatnya? Sedikit banyak membuat dia benar-benar masih memikirkan kamu, ya. The Fool masih ada keinginan untuk new beginning lagi sama kamu. Hanya saja, ya, aku nggak tahu justice-nya di sini apakah dia benar-benar sudah melakukan yang namanya final decision, atau dia merasa bahwa apa yang sudah dia lakukan dia mendapatkan hukuman. Akhirnya terjadi yang namanya penyesalan atau merasa bersalah. Bisa jadi mungkin juga ada yang ngejudge dia. Apaan sih kamu menjalin hubungan kok kayak gitu? Ini mau berapa kali kamu gini-gini terus? Itu. Jadi kayak merasa terhakimi sendiri, merasa bersalah sendiri, atau bahkan merasa menyesal sendiri. Ada kesadaran, ada teguran, entah itu dari seseorang yang dia tuakan, yang dia percayakan, atau memang dari semesta. Ya. Dan di sini kayak dia merasa, ya nggak tahu apakah dia ini sedang mendapatkan hukuman atau dia memang harus melakukan suatu perubahan sikap, baik itu kepada dirinya sendiri atau kepada diri kamu. Ya, yang jelas di sini kayak ada penyesalan dan rasa bersalah yang besar yang dia rasakan. Ya, Queen of Swords nih. Ada campur tangan juga dari pihak lain yang aku lihat mungkin dalam hubungan kalian, entah wanita sih. Sosok wanita, apakah ibunya, apakah orang yang dituakan, kakak atau siapapun juga bisa, ya. Sehingga di sini kalau aku lihat, kita kembali ke konteks dulu ya. Yang aku lihat dalam situasi ini sehingga kayak ada satu momentum di dalam diri dia tuh kayak, aku butuh waktu sejenak deh mikirin dulu. Ya, sejauh apa sih aku merasa bersalah, sejauh apa sih aku menyesal meninggalkan dia. Ini orang yang benar-benar lagi overthinking, yang benar-benar lagi perenungan. Tapi kayak nggak berani melakukan suatu tindakan atau action. Hanya diam di tempat, mengamati, melihat, menyadari. Buat apa? Sadar-sadar tapi tidak melakukan pembuktian. Iya, dia sadar, dia bersalah sama kalian. Dia sadar, dia nyesel, ya. Tapi dia nggak akan menyatakan. Buat apa? Dia nggak menyatakan, dia nggak, minimal memvalidasi lah. Kemarin aku salah sama kamu, ya udah, mau lanjut kek, mau enggak kek, ibaratnya. Tapi ada pengakuan. Di sini besar rasa penyesalan dia dan rasa bersalah dia, tapi sulit untuk dia ungkapkan. Lebih memilih untuk diam, menyimpan dan memendam sendiri rasa itu. Cie, gitu ay. Oke, apa dong temanya? Ada rasa bersalah dan menyesal setelah meninggalkan kamu. Nah, gitulah ya, kira-kira. Kita lihat alasannya ya. Apa sih yang dia sesalkan? Gitu loh. Apa sih yang dia sesalkan setelah meninggalkan kamu? Nanti baru kita cek rasa bersalahnya ya. Ada The Emperor.
Emperor apa Empress sih? Sorry, Empress deng. Ada dua ya Empress. Kemudian di sini ada Five of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. D. Kemudian di sini ada, kok kebalik sih? Ada Two of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Four of Swords, masih Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Apa sih yang membuat dia menyesal ya setelah meninggalkan kamu? Karena dia tahu kamu yang buat dia nyaman, the Empress ya. Yang membuat dia nyesal itu melepaskan kenyamanan yang sudah dia dapatkan. Kemudian juga di sini yang membuat dia menyesal itu adalah membuat suatu perbandingan atau membuat suatu penilaian sendiri bahwa ada perbedaan yang terlalu senjang. Ya, mungkin di awal-awal dia ada menyatakan, itu semua cuman kamuflase. Misalnya kalau terjadi perbedaan usia nih antara kamu dan dia, umur itu cuman angka sayang, umur itu cuman angka beb, gitu. Atau perbedaan itu cuman apa sih sudut pandang, kalau kita bersama itu juga nggak akan ini kok kita bisa menyamaratakan. Jadi kayak dia ngerasa bahwa kemarin itu apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ya, nah nyesel dia, udah tahu kamu bikin dia nyaman tapi ditinggalkan begitu aja. Apa yang membuat dia nyesel ya? Ini dia merasa kehilangan momentum, kehilangan kesempatan, atau kehilangan banyak hal yang sudah kamu berikan. Makanya di sini menyesal. Mungkin di luar sana ketika dia sudah meninggalkan kamu, dia nggak mendapatkan hal-hal seperti yang sudah kamu berikan. Menyesal juga di sini karena dia menjadi seseorang yang tidak bisa membuat satu keputusan tepat dalam diri dia ketika dia harus memilih. Entah itu memilih kamu dengan yang satunya, entah itu memilih kamu dengan situasi lainnya, atau dengan pilihan-pilihan lainnya. Kemudian di sini ada Four of Swords, yang membuat dia menyesal adalah terlalu menggantung hubungan kalian, terlalu membuat hubungan kalian let it flow tapi tanpa kejelasan. Mengalir tapi nggak ada muaranya, nggak ada dermaganya, nggak tahu sampai kemana ujungnya, entah ke air terjun atau ke jurang. Seperti itu. Jadi ibaratnya ini membuat dia menyesal karena membuat kalian dihadapkan dengan situasi tanpa kejelasan tadi. Itu ya. Dan yang membuat dia menyesal adalah terlambat melakukan suatu. Misalnya gini, aku jelasinnya susah. Misalnya gini, dia baru ninggalin nih, tadi kan kebablasan nih karena euforia dalam kehidupan dia. Harusnya kan kalau memang dia udah merasa menyesal dengan waktu yang cepat itu, segeralah misalnya minta maaf, segeralah menyatakan itu ke kamu, segeralah menghubungi kamu gitu. Kan dia bablas nih, diam lama ngambang gitu, nggak ada keputusan, nggak ada omongan, nggak ada validasi. Nah ini jadi bahan penyesalan. Kenapa ya kemarin aku nggak segera, nggak cepet-cepet bergerak, bertindak, action, supaya ini nggak jadi ngambang, supaya ini nggak jadi kelamaan. Nah sekarang ini kan mungkin banyak di antara kalian yang sudah lama banget nih hubungannya ngambang, nggak jelas. Jadi untuk maju pun udah kebentur sama yang namanya ego, gengsi, malu. Makin besar merasa bersalahnya. Akhirnya ya sudah diam, dia pendam sendiri. Gitu ya, itu yang membuat dia menyesal tindakan-tindakan yang pernah dia lakukan ke kamu. Padahal kamu sudah di posisi Empress buat dia. Tapi yang terjadi adalah apa? Dia menghilangkan banyak hal yang sudah kamu berikan, ya. Nggak bisa ngambil keputusan, ngambangin hubungan, nggak cepat lagi bertindak, udah tahu salah. Itu. Oke, kita cek ya. Rasa bersalahnya, apa sih yang membuat dia merasa bersalah? Ya, tadi itu tentang penyesalan kepada tindakan.
Apa sih kesalahan dia gitu. Ketawar, tower lagi. Kesalahan dia adalah kemudian di sini ada King of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Three of Swords, masih Gemini, Libra, Aquarius. Kesalahan dia apa sih? Kemudian ada Four of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kesalahan dia terhadap diri kamu adalah Tower. Sudah membuat kamu kaget. Shocking moment hadir dalam hubungan kalian. Membuat hubungan kalian ambiar. Menghilangkan kepercayaan yang sudah kamu bangun. Rapih. Ya, bahkan bukan sekedar kamu saja. Mungkin keluarga kamu, sanak saudara, teman-teman, lingkungan sudah pada tahu. Ya, tapi dia menghancurkan itu dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Sebentar banget. Ya, kamu ngebangunnya lama, dia menghancurkannya hitungan detik mungkin, menit mungkin. Itu. Ya, kesalahan dia terhadap diri kamu, King of Cup, ya, terlalu player. Terlalu gampang tebar pesona, sehingga udah ada yang bagus kamu di depan mata masih celingak-celinguk. Liatin pagar tetangga, rumput tetangga, atau rumput yang nun jauh di sana dicari-cari, yang indah nggak dirawat gitu. Ya, itu kesalahan dia fatal adalah terlalu mata keranjang. Kesalahan dia lagi di sini dengan Three of Swords, ya sudah, kalian pasti sudah tahu lah kalau sudah Three of Swords, Three of Cup, ya, menghadirkan situasi third party yang ujung-ujungnya menyakiti perasaan kamu, yang membuat kamu broken heart, patah hati, kecewa, terluka. Itu. Ya, terus kesalahan dia lagi terhadap diri kamu apa? Ini hampir sama tadi. Ya, nggak bisa menentukan sikap atau pilihan. Ego, keras kepala juga. Ketika kamu kasih masukan, ketika kamu kasih hal-hal baik, sulit untuk dia terima. Ya, merasa bahwa opini dia, argumen dia selalu benar. Di saat juga disuruh memilih, dia nggak tahu harus memilih yang mana. Kenapa? Masih plain-plan. Masih labil, usia aja boleh tua, kelakuan kayak bocah, ngangon bocah lah kalian. Ya, kemudian di sini ada Seven of Wands. Kesalahan dia adalah tuh tadi, ya, suka ngajak kalian berantem, suka cari kesalahan, membuat batasan-batasan, tidak ada kejujuran, tidak transparan. Ibarat pintu es itu berlapis-lapis dia buat untuk diri kalian, sehingga kalian nggak tahu ada apa sih di belakang sana. Karena dia udah pasang pagar supaya kalian tidak bisa menembus dan mengetahui apa yang dia tutupi, apa yang dia sembunyikan. Itu dia. Kita cek perasaan dia ke kalian sekarang seperti apa, ya. Menghilangkan rasa penasaran. Biasa, mami suka kepo orangnya, penasaran. Perasaan dia ke kalian saat ini apa? Di sini ada Page of Swords. Wah, semua kartu keluar Page of Swords ya. Masih agak defensif ya kalau aku lihat Gemini, Libra, Aquarius. Jadi masih malu, masih segan, masih takut. Kayak anak kecil kalau bikin kesalahan kan takut tuh. Kemudian ada Queen of Pentacles. Ada sedikit kesedihan dan juga ada kehilangan. Kemudian di sini ada Two of Cups. Perasaannya masih ada, kuat, masih pengen terkoneksi, masih mikirin kalian juga. Beberapa mungkin kalian adalah energi twin flame. Pastikan yang udah berhubungan sama dia lebih dari 5 tahun atau lebih di atas 3 tahun. Twin flame bisa berlaku buat kalian karena kalian mungkin sudah merasakan ambiarnya, berkorbannya, habis-habisan segala macam tapi nggak lepas-lepas. Twin flame itu salah satu ciri-cirinya gitu. Kalau kalian masih LDR-an, belum ketemu, baru sakitnya gara-gara di ghosting gitu-gitu, belum ada gambaran itu adalah twin flame. Bisa jadi dia cuma selibatan atau numpang lewat ya. Jadi harus paham juga tentang twin flame. Twin flame itu harus sakit-sakit dulu, berdarah-darah dulu, ketemu dulu ya. Harus ada yang dihancur-hancurkan dulu salah satunya. Sakit. Tapi perasaan dia nggak bisa lepas dari kamu ya. Jadi sejauh apapun dia pergi, sejauh apapun dia melangkah, merangkak, ya kamu tetap ada di pikiran dia. Sedikit sedih juga dengan apa yang sudah terjadi antara kalian. Masih ada ketertarikan sih.
yang aku lihat. Oke, kemudian di sini ada King of Pentacle. Berharap kalau kalian tuh jadi pasangannya. Wow, ini kartu oke banget ya. Kalau diginiin, ibarat ini ada di pelaminan bersanding, ini ada 2 cup. Masuk dia. Ya, perasaan dia ke kamu kayak dia punya satu keyakinan sih, cepat atau lambat atau bahkan lambat laun suatu saat kalian akan terkoneksi lagi. Walaupun sekarang mungkin tidak ada pergerakan dari dia, bukan tidak, belum ada pergerakan dari dia, tapi dia yakin suatu saat akan terkoneksi lagi sama kamu. Dan dia tahu banget kalau kamu bakal nerima dia kok. Atau kamu minimal menyambut dia untuk ya sekedar memarahi dia atau meminta validasi. Cuman kalau kelamaan buat apa bilang sama dia ya, nanti beruban pula. Kisut pula nanti. Kalau mau datang cepat biar tuntas. Kalau nggak usah. Mau sampai kapan? Hari raya monyet, ladang gandum berubah jadi koko crunch. Kemudian ada Seven of Swords ya. Perasaannya ke kalian lagi ngatur strategi nih kayaknya kalau aku lihat. Mudah-mudahan strategi ini adalah menggambarkan bahwa dia mencoba maju jalan menuju ke kalian ya. Lagi banyak minta masukan kalau aku lihat, entah kepada temannya atau seseorang yang dia anggap mentornya atau bisa dia tuakan lah gitu ya. Jadi ada keinginan untuk datang sih pada akhirnya, tapi memang slow motion. Oke, energi dia secara keseluruhan Five of Swords sama nih, masih strategi juga yang sedang dia pikirkan saat ini ya. Ini sih tentang penyesalan pernah menjadi seseorang yang manipulatif dalam kehidupan kalian. Itu dia aku semua readingan kita malam ini. Kita cek zodiak. Virgo, Libra, Pisces, Aquarius, Leo, Aries. Ini dia banyak yang mulai curi-curi pandang nih, stalking kalian ya. Gemini. Cuman kayak nggak tahu nih, takutnya kayak luar biasa banget. Dicoba, dibina, kalau nggak bisa baru dibinasakan. Yes, K, W, R, I, Q, A, D, E, B, U. Pertama bedanya M. Kita lihat angka yang terkoneksi. 8, 14, 27, 15, 19, 28, 11, 17, 25, 29. Pertama bedanya 13. Kita baca buku. Masih tentang sabar paling dalam. Kita masuk ke halaman 134. Mungkin juga kamu perlu menyadari bahwa kesendirianmu hari ini bukanlah akhir dari hidup yang sudah kamu perjuangkan selama ini. Mungkin Tuhan memberi banyak kesedihan kepadamu hari ini agar kamu bisa jadi lebih bisa mensyukuri setiap hal sederhana yang membuatmu bahagia di kemudian hari. Satu lagi, pada akhirnya kamu akan sadar bahwa tidak semua hati yang kamu ingin mampu. Tidak semua hati yang kamu ingin mampu kamu genggam. Berhentilah berusaha memeluk seseorang yang bahagianya bukan bersandar di bahumu. Tugasmu sudah selesai, jangan lagi sakiti dirimu karena harapan yang kamu ciptakan sendiri. Itu dia readingan kita malam ini. Aku semua, aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.